pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar. Secara tidak langsung, ya secara bisnis kami sedikit goyah, tapi dampaknya cukup bagus juga untuk di bisnis kami sih di era pandemi ini. Malah sekarang banyak orang berbondong-bondong mendaftar dengan Mantap karena berpikir bahwa bagaimana cara cepat mendapatkan penghasilan tanpa modal. Mantap adalah salah satu alternatif untuk membantu pemerintah di krisis ekonomi yang sedang terjadi ini. Coffee from Cipulau. So one of the most expensive coffee from Indonesia. Masa pandemi itu yang menarik buat kita adalah setelah kita produksi kopi jahe, itu kemudian mengantar kita kepada bagaimana kalau kita eksplor lagi rempah-rempah Indonesia gitu. Jadi kalau mau saya sampaikan secara jujur, suasana COVID ini mengarahkan kami untuk mengeksplorasi rempah-rempah. Hampir semua industri F&B ini terlambat mengantisipasi untuk bagaimana pada saat misalnya diberlakukannya PSBB ini, kemudian kita harus survive kayak gitu ya, atau harus tetap berjualan. Sebenarnya kalau dari segi industri kami ya, khususnya F&B, pada saat kami mengetahui ada wabah ini di akhir Desember, kemudian puncaknya mungkin di Indonesia ya, di Maret 2020, sebenarnya kami sudah akan tahu kondisinya akan seperti sekarang ini ya, karena memang pandemi ini kan kita udah lihat di negara asalnya, di mana salah satu kotanya di lockdown, kemudian pada saat sudah mulai masuk ke negara-negara lain, kita sebenarnya sudah tahu bagaimana kondisi ini akan terjadi. Kita lihat bahwa ada beberapa brand yang kemudian menjual beberapa produk yang dikemas untuk take away itu baru setelah PSBB total itu diberlakukan, di mana karyawan harus bekerja dari rumah dan restoran tidak boleh menerima dine-in atau layanan makan di tempat. Nah, disitulah baru istilahnya kreativitas dari masing-masing brand termasuk kami itu ada gitu. Antisipasi itu baru dilakukan setelah kita melakukan PSBB total di situ. Ya, memang pada saat PSBB total pun untuk kita tetap ada dan kita tetap mendapatkan omset, ada beberapa usaha yang kita lakukan, diantaranya yaitu kalau untuk kami sendiri memang kita udah punya basic pelayanan online ya, dari GoFood maupun GrabFood. Kemudian juga kita meng-create juga untuk internal online delivery service langsung ke restoran. Tapi memang itu tidak cukup gitu ya. Kami juga mengikuti tren ya, waktu itu kan tren untuk kopi itu ya, tren jualan kopi literan itu kan baru ada pada masa pandemi ini. Ya, dan kami juga mengikuti tren itu untuk beberapa varian kopi dan varian minuman lainnya. Memang dengan adanya PSBB atau adanya pandemi ini sangat berpengaruh terhadap konsep usaha F&B seperti abnormal.
Ya, tapi memang kita banyak langkah-langkah yang kita lakukan yang kalau dari segi internal kami ya memang mungkin sama yang dilakukan oleh usaha-usaha lain untuk bertahan ya. Ya kita tahu ada beberapa karyawan kita yang kita rumahkan, kemudian juga ada beberapa kompensasi buat karyawan yang kita hilangkan, kemudian juga dari segi internal juga ya kita tetap istilahnya bagaimana membuat customer itu nyaman dengan punya SOP protokol pencegahan COVID di restoran kami. Contohnya selain mengikuti protokol dari pemerintah pun kami punya SOP sendiri yang mendukung SOP dari pemerintah. Di Mantap itu sistemnya kemitraan, jadi bagi hasil dari penjualan yang mitra lakukan. Nah kita sistemnya itu pembagiannya 80-20 dari harga jual. Misalnya yang aku jelaskan dari 1 gelas kopi kapal api harganya 3.000, 20%-nya itu 600 sebelum harga modal. Untuk modalnya kapal api sendiri 1.100, berarti mitra bayar ke Mantap 1.700. Mitra dapat keuntungan bersih 1.300 untuk per 1 gelas kopi kapal api. Itu berlaku juga untuk produk-produk yang lain. Jadi saya itu membuat Mantap awalnya berpikir bahwa kita itu memiliki industri informal yang besar, uang yang diputar di sana yang besar, tapi memang belum ada yang menggarap. Nah, beberapa perusahaan-perusahaan startup menggarap, mulai dari yang transportasi informal, lalu juga ada warteg informal, gitu kan. Nah, kami ngambil satu ceruk di mana saya pengen membuat sistem untuk pedagang kopi keliling, untuk pedagang keliling, ya, untuk pedagang keliling. Nah, dengan adanya Mantap ini saya pengen industri informal khususnya yang di keliling itu akan naik kelas. Produk-produk yang saya kasih sudah ada angkanya di sini, boleh dicek lagi mbaknya. Jadi Desember itu kita mulai dan beberapa mitra sudah mulai berjualan. Nah, tiba-tiba kita tidak tahu bahwa terjadilah pandemi. Itu cukup mengagetkan kami karena bisnis yang kami jalani ini sedang running ya, sedang tumbuh, banyak orang mendaftar, penjualan juga mulai membaik gitu kan. Nah ternyata kita tidak tahu ada pandemik dan ternyata pandemik ini cukup menyulitkan karena beberapa regulasi-regulasi seperti mitra yang tidak boleh berdagang seperti itu. Nah akhirnya membuat kami harus berpikir lebih kreatif nih, atau bagaimana Mantap ini harus tetap bertahan. Karena saya percaya bahwa di sisi pandemik ini kami ada peluang. Peluangnya adalah gini, di era pandemik itu kan banyak banget PHK, banyak orang yang sulitan untuk dapat penghasilan. Nanti menyusul. Makanya kita buatkan sistemnya, kita ajarin caranya berdagang, kita modalin, seperti itulah. Saat pandemi COVID itu ketemu nih. Wah, momennya. Nah gitu. Lah akhirnya setelah Maret PSBB ketat, April kita mulai open pendaftaran lagi dengan protokol kesehatan yang kita sepakati. Akhirnya ya sekarang udah kita kelihatan di bulan Juli, Agustus, September pertumbuhan jumlah mitra juga tumbuh, penghasilan mitra sudah mulai naik lagi, dan saya bilang bulan ini adalah di mana ekonomi sudah mulai bangkit. Intinya bahwa ya kami membangun Mantap ini bertujuan untuk membantu orang-orang yang butuh penghasilan tapi mereka tidak punya modal, kita bantu semuanya. Adalah tempat kita mengumpulkan green bean dari sumber petani kopi yang menjadi mitra kita ya. Jadi ada kira-kira ada 15 orang keluarga petani yang selama ini memasok kopi di rumah kopi Ranin gitu. Nah ceritanya kita buatkan tempat buat kopi-kopi mereka di tempat ini gitu. Nah ini sengaja yang kita masukin dalam kontainer ini supaya tidak kena kelembapan malam di desa. Kalau malam suka ada kabut dan sebagainya gitu. Ceritanya seperti itu. Latar belakang kenapa kita bikin Ranin seperti ini kan semacam ada kerinduan
dari dalam diri saya sendiri adalah membuat sebuah kedai kopi yang Indonesia banget gitu. Yang Indonesia banget itu artinya yang menjadi ciri khas orang Indonesia gitu. Ciri khas orang Indonesia itu kan dari aspek agrarisnya, dari aspek tropisnya, dari aspek kebudayaannya, kan gitu. Artinya juga dari aspek alamnya, gitu. Nah, waktu kita memulainya, memang elemen-elemen tadi adalah elemen-elemen yang mau kita keluarkan, gitu. Yang mau kita exposure, yang mau memang kita mau seperti ini, gitu. Nah, ternyata itu dengan situasi yang ada hari ini itu menjadi semacam apa ya? Saya menyebutnya bisa menjadi jawaban juga. Karena orang merindukan yang seperti itu gitu. Jadi kalau apa sih yang ada di Ranin? Yang ada di Ranin adalah kesederhanaan itu. Nah, selama pandemi itu kita bikin riset sendiri bagaimana memproduksi misalnya kopi rempah dengan menggunakan kayu manis gitu. Jadi itu kita riset sendiri waktu selama pandemi, termasuk menggunakan jahe, menggunakan buah pala, menggunakan cengkeh gitu. Itu sesuatu yang nggak pernah muncul sebelumnya. Terus kita gunakan momentum kita ada waktu luang gitu untuk melakukan riset secara itu. Dan buat kita itu sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Nampaknya selama pandemi itu adalah tempat buat kita untuk kontemplasi. Jadi kontemplasi, kita kembali ke dalam gitu, apa yang bisa kira-kira supaya kita tetap kreatif gitu. Ada hal-hal positif loh yang masih bisa kita kerjakan gitu. Apa itu? Yuk kita kembali lagi ke desa. Yuk kita menjadi terkoneksi kembali ke alam kayak gitu. Yuk kita makan makanan yang masih segar. Di dalam Abnormal sendiri kita udah mengurangi 50% seating capacity, ya udah 50%. Kemudian kita juga mematuhi untuk jaga jarak antara meja dengan kursi kayak gitu. Ini yang kita membuat secara untuk customer kami merasa nyaman seperti itu ya. Ya, terus terang kalau dari segi omset itu kita mengalami penurunan yang sangat signifikan ya. Bahkan ada beberapa outlet kami yang penurunannya itu sampai 80% ya. Kemudian itu pada saat PSBB total pertama ya. Kemudian ya rata-rata sih sekarang di PSBB transisi ini itu 50% dari yang tahun 2019 ya. Kalau kita compare dengan 2020 di masa pandemi ini. Nah, di sini memang ya terus terang sampai hari ini kita pun masih istilahnya masih tetap untuk bagaimana kita survive ini dengan cash flow kita yang ada itu dengan belum merekrut karyawan baru ya. Kemudian juga kita menciptakan menu-menu yang istilahnya terjangkau sehingga traffic kita dari customer kita tetap masih terjaga kayak gitu, dan menciptakan beberapa promo-promo yang menarik di online. Jadi karena memasuki PSBB transisi tahap kedua, di mana pada saat saya nanti visit ini ada form yang baru. Di checklist form yang baru ini akan lebih banyak saya pada saat datang ke outlet untuk melakukan pemeriksaan terhadap protokol-protokol kesehatan yang dijalankan di store. Jadi memang ada tambahan checklist ya, di mana memang
saya harus memastikan bahwa outlet menjalankan protokol kesehatan dengan benar ya. Kita untuk pelayanan seperti mengikuti protokol kesehatan ya dengan mengacu kepada beberapa yang disampaikan, yaitu seperti memakai masker, pakai face shield, dan tidak lupa juga memakai sarung tangan. Agak complicated memang ya. Kita di sini di semua abnormal rata-rata punya private room, di mana private room itu bisa digunakan untuk meeting. Tapi dengan adanya PSBB ini kan kita nggak boleh berkumpul gitu ya. Nah, untuk tetap eksis atau untuk tetap bertahan ya memang kita pastikan bahwa semua karyawan kita melakukan protokol kesehatan yang dengan benar ya. Jadi mereka minimal menggunakan masker, kemudian penggunaan face shield, ya, kemudian memastikan bahwa karyawan yang bekerja pun dalam keadaan sehat. Ya memang kondisi saat ini serba dilematis ya. Jadi artinya kalau kita agak sedikit melonggarkan, kita tahu bahwa pandemi ini belum selesai, tapi kalaupun kita misalnya melonggarkan, kita tahu bahwa masyarakat kita juga tidak sepenuhnya sadar gitu dengan protokol kesehatan. Jadi artinya ya ini memang hal yang dilematis ya. Artinya kalau dari sisi kami sebagai pelaku usaha, ya tentu kita akan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita tidak akan mengabaikan, walaupun kita tahu bahwa apabila kalau kita mengumpulkan orang banyak, itu akan mendapatkan pemasukan bagi kami banyak juga. Tapi sebagai pelaku usaha, kami tetap menjalankan protokol kesehatan ini dengan konsisten. Pak, ini airnya. Oh iya, masih Bu. Ya. Ini dong. Bapak hari ini keliling daerah mana? Ya, Jalan Matraman. Nanti berapa jam di sana? 2 atau 3 jam. Nanti keliling lagi ke sekitar Jatinegara. Hati-hati di jalan ya Pak, biar Ya, rezekinya banyak, Amin, lancar amin. usahanya. Kalau saya lihat ya dari berapa ratus orang yang mendaftar, kita kan semua interview. Itu bahwa yang paling dia, kenapa pertanyaan pertama saya, kenapa kamu bisa daftar Mantap? Karena dia selalu bilang gini Mas, dengan Mantap itu saya cuma modal dengkul. Itu salah satu cara saya membantu mereka. Mitra-mitra yang kami sudah ada itu memang ada yang bekas OB kantor, ada juga yang sudah pensiunan, lalu ada juga yang terdampak penjaga toko. Alhamdulillah. Kenceng nih dek. Alhamdulillah semalam. Banyak marah lagi. Ya, alhamdulillah sih semalam ada kemajuan dari yang kemarin. Gimana nih? Kapan nih jalannya? Ini mau jalan. Ini mau jalan, udah Yang siap-siap. Mas Heri ya? ini yang gara-gara ini nggak siap. Oh iya. Dia kurang Siap. galak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, kita protokol dong, protokol. Woi, gimana Mas Dede? Siap Pak. Alhamdulillah rame-rame. Siap. Alhamdulillah Pak. Stok produk aman? Aman. Siap. Aman. Jelas ya, gini. Maksudnya teman-teman gini, ini kan era pandemi. Iya. Jadi tetap harus protokol kesehatan, masker dipakai, Siap. terus jaga jarak, dan lah ini Ois. Ini inisiatif ini memang kreatif. Hand sanitizer. Keren. Nah, Bapak nanti kalau ada itu bisa pakai. Ini intinya kan gini, biar kalau orang-orang lihat kita higienis, pasti orang akan beli di kita. Seperti itu, ya kan? Ini salah satu Mas Dedek, Mas Hayat ini sudah Rising Star ya. Omsetnya berapa? 9,7 juta. Oh, gila. Sampai berapa? 9,3. Bonus 5. Cuan dapat ya cuan. Saya dulu pernah baca sebuah artikel dari Sri Mulyani kalau nggak salah sebagai bicaranya, bahwa dia bilang bahwa kenapa Indonesia tidak bisa krisis seperti Yunani gitu kan? Karena memang industri informal di Indonesia itu besar sekali. Lah industri informal ini yang membantu
ekonomi tumbuh lebih cepat karena banyak uang cash yang diputar di sana kan. Nah, dari situ karena Mantap juga menggarap segmen informal, ya pasti ada dampak. Karena apa? Saat mitra-mitra kopi Mantap itu keliling di jalanan dan banyak orang membeli dengan cash, jadi cash flow masih berputar, uang masih berputar di masyarakat. Nah, itu salah satu cara untuk menghindari krisis itu sendiri. Untuk waktu kerjanya itu bagaimana Pak? Karena kita kan di sini sebagai mitra, apakah fleksibel atau sudah ditentukan dari perusahaannya langsung dari jam sekian sampai jam sekian untuk berjualannya seperti itu? Oh enggak, kalau sistemnya kemitraan kalau untuk jam jualan itu bebas. Misalnya mitra ada yang mau jualan dari pagi jam 6, bebas. Jadi gini, semakin banyak mitra jualan, semakin banyak penghasilan, itu kan keuntungan yang didapatkan mitra semakin banyak. Kayak gitu. Nah, cuma kita biasanya akan ada bonus-bonus. Misalnya dalam 25 hari kerja, mitra dapat omset 4,5 juta, itu akan dapat uang tambahan 250.000 cash dibayarkan di awal bulan berikutnya. Itu berlaku juga kelipatan misalnya 20. Waktu membuka kembali kafe ini, kita berkoordinasi dengan dengan pemerintah, dengan kepolisian, kan gitu, dengan warga di sini, cara bareng-bareng. Kemudian bagaimana ini Pak kita mulai kegiatan lagi kan gitu. Ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan adalah orang yang bekerja, kan gitu kan, tidak mungkin orang nggak bekerja berbulan-bulan kan gitu, ya kan. Terus kemudian bagaimana tetap menjaga, bagaimana supaya sehat kan, menjamin protokol dan sebagainya. Ada pandemi dan tidak ada pandemi, matahari tetap terbit dari timur. Kita tetap menatapnya itu dengan optimis kan gitu. Kita menatapnya setiap hari kita bisa melakukan hal baik. Kami memang harus membantu teman-teman ini untuk mengembalikan penghasilan mereka yang pernah hilang.